Hai, shalom untuk jemaat di Amerika, yang ada di Amerika, dimanapun juga, di Tiongkok. Jadi katakan shalom. Sebelum kita memulai penyembahan pujian, kita membawa hati, jiwa, roh, dan tubuh kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Maka kita berseru memuji karena kasih dan cintanya yang luar biasa yang telah Dia berikan, lebih Dia berikan kepada kita semua. Haleluya, Bapa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Nama di atas nama Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Sungguh kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Inilah kami, inilah jiwa, roh, dan tubuh kami yang pada malam hari ini yang kami mau serahkan, yang kami sembahkan kepadamu ya Bapak. Kami mau mengekspresikan dalam hati kami untuk Engkau ya Bapak. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Haleluya ya Bapak. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Jamahilah setiap hati kami ya Bapak. Bukakanlah hati kami dan pikiran kami akan Engkau ya Bapak. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Aku sujud menyembah-Mu, terawan kemuliaan-Mu, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, biar awan kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku.
Bapa, Roh Kudus-Mu ya Bapa. Haleluya. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Biar setiap diri kami merasakan-Mu ya Bapa. Biar setiap diri kami merasakan-Mu ya Bapa. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya Tuhan, suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Amin. Memenuhi hatiku. Haleluya Bapak. Penuhi setiap diri kami ya Bapak. Maulah setiap jiwa, roh, dan tubuh tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Bapak. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Amin. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Lagu kedua itu, mari kita mengenal Dia. Mengenal pribadi Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Bapak. Pujilah nama-Mu ya Bapak. Haleluya. Haleluya ya Bapak. Haleluya. Haleluya ya Bapak. Kau sungguh baik ya Bapak. Kami mau datang untuk hanya mencari Engkau ya Bapak. Hanya Engkau yang kami mau puji ya Bapak. Hanya Engkau yang kami mau sembah ya Bapak. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapak. Pujilah nama-Mu ya Bapak. Haleluya. Pujilah nama-Mu ya Bapak. Kami mau ya Bapak. Kami mau ya Bapak. Kami mau Bapak. Kami mau Bapak. Oh, we worship You. We worship You. We worship You, Lord Jesus. Kami datang ya Bapak. Kami datang. Kami sangat mencintai-Mu ya Bapak. Kami mau Engkau ya Bapak. Kami mau hanya Engkau ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Inilah pujian penyembahan kami ya Bapak. Kami serahkan kepada-Mu. Inilah isi hati kami ya. Kami mau berikan kepada-Mu ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Haleluya ya Bapak. Nah, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yes, kami ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan. Nah, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin, haleluya. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin, amin, amin. Inilah hati kami ya Bapa. Inilah hati kami yang kami mau deklarasikan kepadamu ya Bapa. Kami mau belajar untuk bersyukur di dalam Engkau dalam apapun musim hidup kami ya Bapa. Berkati kami dengan kerinduan lebih di dalam Engkau ya Bapa. Amin. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Bapa. Yes, kami ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Bapa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya ya Bapa. Amin. Amin. Yes, God. Ingin mengenal lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yes. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Inilah kami. Inilah hidup kami ya Bapa. Jadikan hidup kami perkenangan-Mu ya Bapa. Ya setiap diri kami pada malam hari ini penyembah-Mu yang setia ya Bapa. Jangan biarkan musim kehidupan kami menjauhkan kami dari-Mu ya Bapa. Tapi biarlah setiap musim kehidupan kami semakin mendekat di dalam Engkau ya Bapa. Semakin mengenal Engkau ya Bapa. Mampukan diri kami ya Bapa. Mampukan setiap diri kami. Dalam kuasa Roh-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami semakin mendekat di dalam. Sitting on your throne, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Puja nama-Mu. Oh. Terima
kasih. Haleluya. Ketiga, sebab Tuhan baik. Kita bersuka cita karena Tuhan kita baik. Amin. Kami biar kita terus bersyukur di dalam Dia dengan apapun juga itu. Yes. Bersyukur. Haleluya. Yes, Lord. Yes. Terbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan namanya, puji di hatinya sang kekala, dan harian, malu di bumi di surga, dengan segap hati sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Panggil namanya Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, di hadapannya angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dengan pasang kata, belum dan tarian, di bumi di surga, dengan segap hati naikkan pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo bersuka cita di dalam Tuhan, bawa hati kita, ayo semangat. Terima kasih ya Tuhan. Halo. Pantas. Yes, amin. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Oh, bahasa Inggris. For the Lord is good. For the Lord is good. Mercy endures forever. Oh Lord, is Good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and your mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good, He endures mercy endureth forever. Lord is good, for His mercy endures Forever. Mercy endures forever.
Haleluya. Amin. Haleluya. Ayo, ada kita, mari kita bersuka lagi dalam Tuhan. Haleluya. Lagu terakhir. Kalau bisa menari ya, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Semangat kita. Ya. Terima kasih atas sukacitamu ya Tuhan. Amin. Kami mau tetap bersuka dalam apapun juga. Amin. Haleluya. Ini apa nih? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Tuhan bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, Bersuka cita. bersuka dalam Tuhan, Mari bersuka citalah. Haleluya. Ya, hari ini yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka Dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka juga dalam Tuhan. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Yes. Haleluya. Dalam Tuhan, Mari bersuka cita. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukalah. dalam bersuka. Cita. Haleluya. Haleluya. Mari bersuka cita kita semuanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kak Denny ada kerinduan untuk pagi sambung penyembahan karena Jenny rasakan hadirat Tuhan itu luar biasa pada malam hari ini. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka citalah. Lagi ya dari awal lagu ini, yuk semangat kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, yeay. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka. Haleluya. Biarin aja. Bisa dikotak nanti. Haleluya. Mana ini mereka? Halo. Thank you. Haleluya. Yesus Nyalakan dan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Kita rekam lagi, ulang ini. Putus nih. nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus menara yang kuat. Yes, amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yuk dengan iman kita ya. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan coba kita angkat lagu ini dengan pelan-pelan, coba. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yes, maju, nyatakan kuasanya. Kita bukannya
benteng yang teguh. Yes, haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan lembut yo. Nama Yesus menara yang kuat. Yes. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akan disegarkan dengan firman Tuhan. Kita sudah menyanyi nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Saya merasakan sekali hadirat Tuhan pada malam ini. Yes. Terima kasih untuk Tuhan, Bapa yang terhormat, Dia Raja kita. Saya sangat merasakan hari ini Bapa dalam hadiratnya berkenan buat kita. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, segala hormat pujian bagi nama-Mu malam ini kami persembahkan. Sebab Engkau semata yang layak ditinggikan. Kami ini adalah hamba-hamba anak-anak-Mu yang akan terus melayani Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, terima kasih buat perkenanan-Mu pada malam ini. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapa, pada malam ini dengan segala hormat, kesalahan kami sepanjang hari ini, kami memohon belas kasihan, kemurahan hati Bapa, menguduskan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tuntun ibadah ini sampai selesainya Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Perkataan hamba biarlah Tuhan yang mengurapi, menyertai, supaya setiap yang hamba katakan semua berasal dari Tuhan. Bukan dengan kedaginganku, tetapi dengan kasih mesra Tuhan yang tercurahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat malam bagi kita semuanya, seluruh jemaat KJK Overseas yang kami kasihi dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya berharap kita ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Masuk. Oke. Haleluya. 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 Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh.
Nama Yesus di atas segalanya. Lord, praise your name, God. Praise your name, Jesus. Segala hormat bagimu, Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, Tuhan, Allah semesta alam. Lord, thank you for your mercy and endure it forever. Terima kasih untuk belas kasihan kemurahan-Mu pada kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Lord God, Jesus. Tuhan, bertahtalah Engkau atas kami semuanya. Biarkan Engkau menjadi Raja di tengah-tengah kami. Meskipun ini via Zoom, tetapi kami percaya Tuhan ada di Tiongkok, Tuhan ada di Medan, Tuhan ada di Amerika, Australia, semuanya. Tidak terbatas oleh ruang, tempat, dan waktu. Terima kasih Tuhanku yang maha besar, agung, dan perkasa. Tuhan yang layak digemetari oleh bangsa-bangsa dan seluruh makhluk di jagat raya. Sebab semuanya berasal daripadamu. Semua tercipta oleh karena Engkau ya Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang jadi tanpa Tuhan. Semua tercipta oleh karena firman dan kuasanya. Lord, how wide you, betapa luasnya Engkau. Tidak terselami pikiran-pikiranmu, tidak terselami caramu. Engkau luar biasa untuk semua perbuatanmu, so very amazing, awesome, your person God. Semua pribadimu dan yang kau kerjakan luar biasa, menakjubkan dan mengagumkan. Terima kasih maha besar, agung dan mulia. Perkasa perbuatanmu Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau di mana-mana. Engkau ada di alam kematian. Engkau menguasai dunia kematian. Engkau menguasai di dunia empiris yang kami bisa lihat. Engkau ada di dalam semua dunia. Tuhan, Engkau luar biasa. Patutlah kami berkata, Tuhan terpujilah Engkau. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Dialah Tuhan Sang Firman, Dialah Bapa itu sendiri yang layak ditinggikan. Segala hormat bagi Tuhan, segala hormat bagi Dia. Terpujilah Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga Tuhan. Memenuhi setiap kehidupan bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih kepada seluruh umat-Mu yang Kau sudah pilih dan Kau selamatkan. Terima kasih Bapa. Biarlah sinar-Mu, terang-Mu menyinari dunia yang gelap ini. Menyatakan kebesaran Tuhan. Menyatakan kebaikan, kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Roh Kudus, terima kasih. Segala puji syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Jemaat Tuhan, ini sangat menarik bagi kita semua. Pelajaran kita hari ini, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Mengapa ayat ini kita perdengarkan, kita belajar bersama-sama? Jadilah kehendak Bapa di surga, di bumi seperti di sorga. Firman ini mengajarkan kita agar menyerahkan seluruh kerinduan kita, menyerahkan seluruh impian-impian kita kepadanya. Ini sangat penting. Manusia di bumi ini sangatlah
terpengaruh atau digerakkan oleh berbagai impian manusia, cita-cita ataupun ambisi, sehingga bumi ini penuh dengan penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tak berkenan di hadapan Tuhan, karena manusia mengejar apa yang diambisikan, dirindukannya semata-mata. Kita boleh survei atau kita boleh cross-check apakah firman Tuhan ini benar atau tidak. Manusia di bumi ini berlomba-lomba untuk mengabulkan seluruh impiannya, seluruh keinginannya, cita-citanya untuk pencapaian bagi dirinya sendiri dengan berbagai alasan, termasuk mengangkat harkat martabatnya di hadapan orang-orang di sekitarnya atau orang lain. Ini fakta, tidak bisa kita pungkiri, jemaat Tuhan. Keinginanku ingin buka usaha 3-4. Keinginanku ingin anak-anakku jadi orang sukses. Keinginanku ingin memiliki duit yang banyak. Semua manusia digerakkan oleh keinginannya. Tetapi kita bisa cek bahwa manusia karena ambisinya rela melakukan tindak kekerasan atau melakukan penindasan kepada sesamanya manusia, sampai-sampai tidak mengabaikan hati nuraninya, membunuh perasaan orang, membodohi sesamanya, mencurangi sesamanya, karena sebuah impian atau macam-macam impian, kerinduan atau ambisinya. Maka dari itu Yesus mengajarkan ya untuk umatnya berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bahasa Inggrisnya, thy reigns come, thy will come to pass as in heaven also on the earth. Jemaat Tuhan, thy reigns come, biarlah pemerintahan Tuhan yang hadir di bumi ini. Pemerintahan berarti berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang pengaturan sistem, berbicara pemerintahan adalah kedaulatan. Artinya berarti biar Bapa di surga yang memerintah atas bumi ini, yang berdaulat atas seluruh hidup manusia, baik itu sistem atau cara bagaimana mengatur seluruh tatanan hidup manusia. Datanglah kerajaanmu, pemerintahannya. Karena apabila bukan sistemnya Tuhan memerintah di muka bumi ini, percayalah bumi ini tidak akan lama hancur. Kalau bumi ini manusia sekarang kehidupannya masih bertahan sampai hari ini, saya percaya karena ada pemerintahan Tuhan di bumi ini, di dalam diri anak-anak Tuhan. Kalau tidak ada, hancur bumi ini. Manusia akan, bayangkan jemaat Tuhan, semua manusia mementingkan diri sendiri. Kenapa kita masih ada kejujuran, masih ada hidup benar? Karena pemerintahan Allah ada di dalam diri kita orang percaya. Coba kalau nggak ada itu, semua dunia ini hancur. Akan menjalankan seluruh tatanan sistem pemerintahan, kehidupan sosial sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Sementara manusia adalah manusia yang berdosa, maka seluruh sistem akan dilakukan berdasarkan
dosanya, keinginan kejahatannya. Maka dari itu perlu datanglah kerajaan-Mu. Biarkan Tuhan berdaulat di bumi ini, mengatur tatanan kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Saya percaya jika itu terjadi, maka seluruh tatanan kehidupan sosial semua akan berjalan penuh damai, penuh kasih mesra. Semua pasti akan menjadi dunia ini penuh dengan ketentraman. Saya percaya. Tetapi karena manusia lebih cenderung biarkan dia yang berdaulat, yang berkuasa, akhirnya manusia semena-mena memperlakukan sesamanya. Jemaat Tuhan, apabila Tuhan diizinkan berdaulat bertahta dalam sistem segala kehidupan sosial, saya percaya nggak perlu ada hukum di dunia ini. Nggak perlu ada hukum pemenggalan kepala, hukum gantung. Nggak perlu ada hukuman mati, suntik mati, strom. Nggak perlu. Nggak perlu ada bom di bumi ini. Nggak perlu ada tentara. Nggak perlu ada polisi. Karena yang mengatur tatanan kehidupan sosial adalah Bapa di surga sendiri. Makanya Yesus mengajarkan kita, Matius pasal 6 ayat 10 ini Yesus langsung berbicara. Kalau engkau berdoa, katakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Setelah pemerintahan datang menguasai kehidupan manusia, maka kehendaknya lah yang jadi di bumi ini. Bukan kehendak Beni Susilo, Partogi Hasolowan Tampu Bolon. Bukan kehendak Jenny Tan. Bukan kehendak Ririn Rahmawati. Bukan kehendak Bu Yuni dan Medan. Bukan kehendak Priskila. Bukan kehendak Ceyuli dan semua kita. Itu berarti, Pak Pendeta, Pak Gem, berarti bukan kehendak kita semestinya yang jadi di bumi. Exactly, tepat sekali. Makanya jadilah kehendak-Mu, let your will be done. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak Anda dan saya. Kalau kita punya keinginan buka usaha banyak-banyak. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Itu berarti jangan paksakan kehendak Anda dan saya agar terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita. Kalau kita memaksakan itu, berarti bertentangan dengan Matius 6 ayat 10. Karena saya percaya, keinginan kita, kalau kita boleh berkata jujur, itu untuk membela kepentingan keinginan daging kita atau jasmani. Betul atau betul? Kalau mau berkata jujur. Siapapun manusia di bumi ini, kecuali Yesus. Tetapi karena kita dengar firman, jadi beralih memutar kehidupan kita kepada kehendak-Nya. Ini penting bagi orang Kristen, pengikut Yesus. Contohnya siapa? Contohnya rasul-rasul, contohnya pribadi Yesus yang kita teladankan. Amin? Betul kan? Bukan kehendak Yesus yang dilakukannya, tetapi kehendak Bapa di surga. Sama dengan kita. Bukan kehendak kita, keinginan kita, ambisi kita, tetapi biar keinginannya Bapa, hasratnya yang terjadi. Ini sulit. Ya, saya tidak bilang kita tidak bisa bercita-cita, enggak. Tapi cita-cita itu kalau ditanya, kenapa kamu mau jadi
ini itu, ya. Pasti semuanya berbicara supaya masa depan cemerlang, gilang gemilang. Itu sudah ditanya, saya tanya audiens, mau berapa orang ditanya, kenapa anakmu kok sekolah kan tinggi-tinggi? Ditanya semua 100% adalah supaya menggenapi cita-citanya biar tidak menderita di bumi, sukses secara lahiriah. Itu pasti. Tetapi kalau dikatakan apa yang engkau mau besok, aku mau biar kehendak Tuhan yang jadi. Aku mau jadi polisi, kalau Tuhan berkenan aku jadi polisi, Tuhan pakai aku di kepolisian itu. Nah, ini yang sulitnya. Kalau memang aku mau apa kamu besok, mau jadi dokter. Kalau memang Tuhan berkehendak aku jadi dokter, aku mau dipakai Tuhan. Ini baru betul tepat. Jadilah kehendakmu. Maka segala keinginan kita akan kita serahkan kepada Dia. Tidak memaksakan diri. Jemaat Tuhan, anak Anda, saya mau katakan, jangan tanamkan di dalam diri mereka semata-mata, raihlah cita-citamu nak setinggi langit. Jangan tanamkan itu prioritasnya. Nanti menyesal di kemudian hari. Karena dia akan selalu mengejar cita-citanya. Tapi tanamkanlah seperti Alkitab katakan. Biar kehendaknya yang jadi. Doakan anak-anak kita. Tuhan, anakku mau jadi apa besok? Ini penting. Mama, aku mau jadi dokter, ingin membantu banyak orang. Mulia sekali. Berarti dia cita-citanya bukan untuk yaitu kepentingan lahiriahnya. Supaya dia dilihat orang, wow, mengangkat jabatan, kedudukan. Udah terlihat motivasinya. Ini luar biasa. Nanti CJ ini ada Alkitab. Pakai Alkitab elektronik handphone. Oke, baik. Handphone kudus. Yohanes 4 ayat 34. CJ ini bisa baca, kita dengar bersama-sama. Yohanes berapa? Yohanes 4 ayat 34. 34. Kita dengar bersama-sama Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Dia di situ Bapa. Yesus ngomong, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan ini bukan bicara makanan santapan sehari-hari secara jasmani, bukan. Makanan di sini bicara makanan secara hasrat, gairah, passion. Jadi cita-cita, ambisi itu adalah bagian dari, itu adalah passion kita, betul? Hasrat kita kan? Mau jadi apapun itu cita-cita itu pasti passion, hasrat seseorang. Nah, Yesus berkata, hasratku, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Cita-citaku apa? Melakukan kehendak Dia, titik. Berarti cita-cita kita semua orang percaya harus melakukan kehendak Dia.
Apapun itu profesinya. Mau polisi, mau dokter, mau pramugari, TNI, mau itu presiden atau pemerintah pusat, DPR, MPR, hasratnya semua adalah melakukan kehendak Dia. Titik. Kalau Tuhan minta profesi kita, ya dikasih. Bukan ingin melakukan kehendak Dia. Bagaimana berfungsi sebagai DPR yang benar sesuai kehendaknya, MPR yang benar sesuai kehendaknya, pejabat yang benar sesuai kehendaknya, dokter yang benar sesuai kehendaknya. Saya memperhatikan dengan seksama di depan mata saya dan istri saya apalagi. Dokter itu kalau tidak ada duitnya tidak akan menangani pasien. Mau mati ya mati aja. Duit yang lebih diunggulkan. Nah itu profesi hanya sebatas ambisi, cita-citanya yang sudah terwujud. Akhirnya dampaknya begitu. Profesinya bukan melakukan kehendak Dia. Nah ini bahayanya. Makanya perlu tatanan kehidupan manusia diperintah oleh Tuhan. Makanya dibilang tadi, datanglah kerajaanmu, pemerintahanmu. Biar Tuhan yang memerintah. Termasuk usaha. Apa bisnis Anda, usaha Anda. Harus Tuhan memerintah di sana. Ini kan usahaku, ya suka aku. Ya udah, nggak mau dengar Matius 6 ayat 10 ya terserah. Kalau Tuhan bilang, aku minta semua usahamu itu untuk kepentinganku, untuk kesenanganku, kata Tuhan. Oh, nggak bisa Tuhan. Ini usahaku, ya sudah, nggak usah lakukan Matius 6 ayat 10. Semua profesi. Makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini luar biasa ini. Jadi Tuhan kasih kita kaya bukan untuk pamoritas kita. Bukan untuk itu. Salah. Sangat salah. Mindset yang begini harus dihapus. Ya, mindset begini harus dihapus. Ada satu kesaksian, pernyataan seseorang. Saya mau dia begitu dihina, sering dihina ya, karena sering dihina orang. Jadi dia berusaha untuk mengangkat dirinya dengan apa yang dia punya. Dia mau bela dirinya dengan apa yang dia punya. Kita manusia cenderungnya begitu, pasti itu manusia. Karena kita nggak rela. Itulah ambisi kita, manusia pada umumnya. Semua manusia, termasuk saya, hanya ada firman itu yang mengendalikan, menekan, dan akhirnya sudah. Ya dulu sama, saya juga punya ambisi begitu. Pengen ini, pengen itu, supaya dilihat orang. TOPBGT dibilang, wow, Benny itu keren banget ya. Wow, 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 wow. Semuanya ke kita, semua pujian itu. Wow, 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 wow. Itu manusiawi, itu semua. Itu manusia. Nggak ada yang enggak. Tapi hari ini kita menaklukkannya. Kita mari ikuti suara Tuhan malam ini. Amin. Biar kehendaknya yang jadi. Kalau memang kehendak Tuhan, kita ini dihina orang, ya silakan dong. Wong kehendak Dia itu kok memang diizinkannya untuk itu datang bagi kita. Supaya kita dihina orang, ya nggak apa-apa. Wong itu kehendaknya untuk memproses kita. Loh, masa kehendak Tuhan lain kok nggak yang enak-enak? Ya iya dong.
Ya memang nggak enak. Itu bukti Tuhan sayang kita. Ada saya dapat berkat dari seseorang luar biasa ini. Mama Lina masih ada? Mama Lina masih ada nggak ya? Ya. Oke, baik. Wahyu 3 ayat 19. Satu lagi nih. Ini dari seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang luar biasa. Saya terberkati kemarin waktu kami ngobrol-ngobrol. Wahyu 3 ayat 19. Mana ini Mama Lina? Mohon Mama Lina, tolong. Ada Alkitabnya Mama Lina? Wahyu 3 ayat 19. Saya akan akhiri satu ayat ini. Mama Lina sudah ketemu? Oh, si Seli. Coba dibacakan tolong Seli, Wahyu 3 ayat 19. Halo? Seli ada? Ya, tolong bacakan ya. Di unmute. Mana ini? Oke. Wahyu 3 ayat 19 ya. Yap. Wahyu 3 ayat 19. Oke. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Terima kasih, Mama tunggu. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Enak nggak ditegur dan dihajar? Ayo. Ya kalau memang kehendak Tuhan itu memang supaya datang orang menghina kita, biar kita belajar rendah hati, kenapa tidak? Keren kan? Cara berpikir Tuhan aneh kan? Yesus itu timbal balik dari prinsip dunia itu. Aneh. Ya memang itu. Sakit, ya memang sakit. Jujur saya juga merasakan sakit. Yang menyampaikan ini bagi saya kemarin, saya terberkati. Juga merasakan sakit yang sama. Jujur beliau menyampaikan ke saya, memang sakit. Semua kita sakit. Oh, siapa yang nggak sakit waktu dihina, direndahkan awal-awalnya? Ayo, siapa di sini? Awal-awalnya ngamuk kan? Atit. Nah, ikut Yesus itu atit. Tapi enak. Atit. Nah, belum lagi tadi kita terberkati lagi. Merasa disakiti, nangis-nangis. Iya, saya tadi terberkati sekali. Luar biasa. Makanya kuat. Gak apa-apa. Semangat ya yang mengalami. Semangat ya. Saya nggak sebut namanya. Yang senyum-senyum aja. Bukan saya yang bilang firman Tuhan. Memang sakit. Betul sakit jemaat Tuhan. Sakit. Keluar air mata. Ya. Betul. Jangan tutup kamera. Kalau tutup kamera ketahuan. Buka kameranya. Ketahuan siapa yang saya bilang ini tadi. Ya itu loh jemaat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Wih, nggak enak sekali itu. Relakan katanya. Udah kita relakan. Mau nggak mau. Aduh Tuhan sakitnya. Aduh. Ya sudahlah. Karena saya bilang ini terakhir kalinya ayat yang saya pakai menutup, ya sudah. Ini yang terakhir kalinya. Saya tepat janji. Ya, jemaat Tuhan. Jadi tidak panjang-panjang, tetapi saya percaya meskipun ini pendek, lebih baik tapi nancep daripada panjang-panjang semuanya bablas. Ya. Oh, Tuhan terima kasih. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi ya, datanglah kerajaannya dan kehendaknya yang jadi bagi kita. Itu saja.
Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Dia. Apapun itu, mau profesi kita apapun, biar semua kehendaknya yang terwujudkan dalam semua profesi kita. Ya, termasuk anak-anak, usaha kita, semua biar kehendaknya yang jadi. Kalau hari ini kita mau membela diri dengan yang kita punya, berhentikan, stop. Ternyata itu salah Tuhan, ampuni aku. Ya, biasa itu. Yang manusiawi maksudnya itu muncul. Oke, tapi kita punya firman sebagai jawaban. Itu saja ya jemaat Tuhan. Kami pun pernah kok menjadi pelaku kok itu. Nggak senang disinggung orang. Oh, kamu pikir kami nggak punya apa-apa? Enak banget kalian. Wah, biar kutunjukkan. Biar kamu tahu siapa saya. Wah, itu manusia itu. Biar kenal siapa saya. Kamu macam-macam. Nah, itu kita itu. Kita adalah pelakunya. Tapi hari ini kita sudah dengar firman. Kita bertobat bersama. Amin. Yes, amin. Mari bertobat bersama. Amin. Yes, haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Oke, good. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke. Baik, hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak. 1 menit saja atau 2 menit. Apakah kita selama ini seperti itu yang baru dikatakan firman? Apakah kehendak Tuhan atau kerajaan yang harus terjadi dalam hidup kita? Atau justru ambisi dan keinginan kita yang kita paksakan agar terwujud hanya untuk pembelaan secara lahiriah, secara jasmani atau keegoisan kita, amarah. Memang itu tidak mudah, jemaat. Kita harus menyangkal diri. Sakitnya minta ampun secara daging. Tapi itu kata firman. Saya percaya firmannya mengajarkan kita suatu kehangatan, keharmonisasian dengan hati dan perasaannya. Hatinya yang begitu lembut, ingin kita juga menjadi lembut. Pada waktu kita direndahkan orang, kita mau seperti hatinya. Yang saat direndahkan, kita pun menyambut orang itu dengan penuh kasih, seperti kasih Yesus. Karena keinginan Yesus ingin kita menjadi seperti Dia, hatinya, perasaannya, keinginannya. Yesus ingin kita seperti Beliau. Beliau nggak mau anak-anaknya itu bertimbal balik perasaan keinginannya dengan kita. Beliau nggak mau. Kalau kita orang yang keras hati, orang yang masih menjunjung keegoisan, amarah, kedagingan kita, beliau tidak mau. Karena itu bukan miliknya beliau, karakter beliau. Karakternya beliau timbal balik dari semua itu. Jadi kita harus mengikuti karakternya. Itu yang diinginkan Bapa bagi kita. Maka dari itu mari kita sama-sama berkata malam ini. Biar pemerintahanmu yang jadi, yang turun atas kehidupanku, rumah tanggaku, keluargaku, usahaku, apapun itu. Termasuk cita-cita anak-anak kita. Biar kehendaknya lah yang jadi bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Tuhan. Hamba pun menyampaikan ini seperti hati hamba-Mu tergores. Benar kata firman-Mu seperti kapak bermata dua atau pedang bermata dua. Yang pendengarnya terasa tersayat, saya pun terasa tersayat, Tuhan. Memang firman-Mu membersihkan, memotong. Sakit, Tuhan. Sakit. Sakitnya minta ampun, Tuhan. Tapi memang Alkitab berkata harus membenci diri sendiri. Artinya harus melawan diri sendiri. Tuhan tolong kami semua.
Sakit Tuhan. Sakit. Tapi Alkitab bilang relakanlah. Kami harus relakan. Tidak mudah Tuhan. Tidak mudah. Tuhan tolong kami semua. Tolong kami Tuhan. Berikan kami hikmat bagaimana cara mengatasi semuanya itu. Pada waktu kami menghadapi orang-orang yang memperlakukan kami demikian, tolong kami Tuhan. Kami mau mengasihi mereka dengan utuh 100%. Karena memiliki perasaanmu itu, kami mau mencontoh engkau. Waktu engkau disalibkan, engkau berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bentuk kasih 100%. 0,000 sekian tidak berkurang kasihmu kepada mereka yang melukaimu, yang membunuhmu Tuhan. Mungkin hari-hari ini perasaan kami dibunuh oleh orang-orang yang ada di dekat kami, di sekitar kami. Tuhan, tolong kami. Kami mau rela, kami mau bertobat. Tolong kami Tuhan. Peluk kami. Peluk kami Tuhan. Kami masih punya singa yang kalau dibangunkan kami mengamuk, singa itu bangun dalam diri kami. Itulah monster yang harus kami tekan dan kami bunuh dalam diri kami sendiri. Tuhan, ini sangat sulit. Tapi sebenarnya mudah kalau kami mau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni saya yang masih mengadakan pembelaan. Pengakuan diri kepada mereka yang melukai hati ini. Supaya mereka tahu siapa kami yang hebat. Biar mereka tahu kekuasaan, kekuatan kami menaklukkan mereka. Itulah kami Tuhan. Tuhan, tetapi sebenarnya kehebatan sesungguhnya ketika kami justru takluk, lemah terhadap itu semuanya. Untuk kami balas. Itulah kehebatan Yesus kami. Itulah kehebatan Bapa kami. Bapa itu adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan. Bukan tidak bisa dia membela diri. Dia punya kekuatan kuasa yang dahsyat. Semua takluk dia menciptakan segala sesuatu. Tapi ketuhanannya dia tahan, dia bungkus, dia kendalikan agar kasihnya tertransfer kepada seluruh umat manusia. Ini satu pengajaran yang dahsyat jemaat Tuhan. Satu pengajaran yang sangat tinggi menurut standar sorga, standar ilahi. Ini jauh nilainya standarnya dengan dunia ini. Betapa hebatnya guru kita agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagi Tuhan semesta alam. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Cejeni berdoa syafaat bagi kita semuanya. Silakan Cejeni. Monggo. Sebelum berdoa syafaat, Jenny tadi waktu dapat sesuatu ya, waktu Kak Benny sharingkan firman ini, Jenny dapatkan bahwasanya Tuhan sangat sayang sama kita semua. Pada malam hari ini yang datang, dia sangat sayang banget sama kita semua. Yes. Amin. Amin. Ketika dia izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, itulah adalah kesempatan untuk kita. Dia mau mengangkat kita lebih lagi di dalam dia untuk melihat kasih karunia-Nya. Amin. Ketika kita diuji, ketika kita sedang dibentuk bagaikan bencana yang sempurna. Kita ini anak dia. Kita anak dia. Berarti setelah kita harus sadar, kita itu segambar dengan dia. Amin. Ketika dia melewati segala permasalahan-permasalahan itu, dia pernah melewati segala permasalahan yang
pernah, yang sekarang ini kita lihat, dia terlebih dahulu merasakannya, dan dia merasakan hati kita. Dia mengetahui air mata kita, dia mengetahui apa yang kita khawatirkan, dia mengetahui apa yang kita pikirkan. Dia mau, Tuhan mau mengajarkan kita untuk berserah dan percaya. Karena ketika kita dibentuk, itu ada rencana dia, bahwasanya hidup kita itu sedang mau dipakai oleh dia. Amin. Amin. Yes. Dan ini jadi apa ya, haleluya Tuhan Yesus. Lagu judulnya, kita sama, jangan mendengar suara Jenny ya, suara Jenny jelek. Tapi kita mengilhami makna dalamnya. Jadi sepertimu. Haleluya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkata-kata di dalam setiap diri kami pada malam hari ini. Kau kudus, Engkau yang berbicara. Dan setiap diri kami, Engkau berikan kepekaan lebih lagi untuk mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan ke dalam diri kita semua ya Bapak. Biar Engkau yang berbicara, Engkau yang berperkara di dalam kehidupan kami. Amin. Kami bersyukur atas kasih-Mu dan cinta-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Apakah pada malam hari ini kita mau menjadi seperti Dia? Kalau ia katakan, ya Tuhan, aku berserah dan aku ingin menjadi seperti-Mu. Rinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ya Bapak, sungguh kami rindu pada malam hari ini Engkau bentuk setiap diri kami untuk menjadi seperti-Mu. Karena kami percaya ketika Engkau memilih kami dengan kasih dan cinta-Mu dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, maka seharusnya kami belajar bersyukur di dalam-Mu ya Bapak. Bersyukur atas pengorbanan-Mu yang tidak pernah kami dapati di dunia ini. Maafkan kami ketika kami mengeluh dengan segala keadaan apapun itu. Maafkan kami ya Bapak.
Berkati kami dengan kemampuan dan kekuatan yang datang daripadamu kepada kami semua ya Bapak. Kami adalah anak-anak-Mu. Maafkanlah kelemahan kami ya Bapak. Kami mau Engkau tuntun ya Bapak. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami, mengajari kami untuk berjalan, untuk menjadi pelaku di dalam firman-Mu. Agar setiap firman yang Kau sampaikan itu ya Bapak, tidak sekedar hanya firman yang biasa, tapi firman yang mempunyai kuasa yang penuh, yang menyadarkan kami akan kasih dan cinta-Mu dan didikan-Mu ya Bapak. Sungguh ya Bapak, berkata-katalah kepada kami semua ya Bapak. Jangan biarkan satu pun ya Bapak. Jangan biarkan satu pun itu tidak mencerna ya Bapak. Setiap perkataan itu perkataan-Mu ya Bapak. Biar setiap perkataan-Mu tetap tanam di dalam hati kami, yang mengingatkan kami ya Bapak, yang menuntun, yang menjadi pelita untuk menerangi setiap perjalanan hidup kami ya Bapak. Dan mengajari kami dalam setiap musim apapun, dalam setiap keadaan apapun, dalam setiap pergumulan apapun. Ajari kami untuk terus bersyukur di dalam Engkau ya Bapak. Bapak, sungguh pada malam hari ini kami bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu roh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tanggarkan hati kami ya Bapak. Kami tidak mau hati kami. Kau copotkan, gantikan hati kami menjadi apa yang menjadi hati-Mu ya Bapak. Jadikan pikiran kami bukan pikiran kami lagi. Tapi apa yang menjadi pikiran-Mu ya Bapak. Agar setiap hidup kami berjalan sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kedagingan kami, tapi kehendak-Mu yang terjadi ya Bapak, yang akan menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Ajarilah kami untuk kami menjadi keset ya Pak, yang diinjak-injak oleh manusia. Karena kami tahu ya Bapak, ketika hidup kami hidup merendahkan di hadapan-Mu, dan Engkau yang semakin ditinggikan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Biar hidup kami menjadi saksi-Mu ya Bapak, untuk menceritakan tentang kasih-Mu dan cinta-Mu. Kami mau ya Bapak, menjadi saksi-Mu, menjadi pelaku di dalam firman-Mu. Karena Engkau mengajarkan ketika kami mengatakan kami mau menjadi pelaku di dalam firman-Mu, tapi kehidup kami tidak mau berjalan sesuai apa yang menjadi pelaku di dalam firman. Itu hanyalah kosong. Kami tidak mau ya Bapak. Kami mau menjadi pelaku. Kami mau menjadi saksi-Mu ya Bapak. Untuk menjadi terang, garam, dan berkat bagi orang-orang sekitar kami ya Bapak. Sehingga ketika orang melihat kami, dan hanya Engkau yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak, jadikan kami teladan-Mu ya Bapak. Seperti Engkau Bapak teladan ya Bapak. Jadikan hati kami hati-Mu ya Bapak. Jadikan pikiran kami pikiran-Mu. Jadikan apa yang kami rencanakan, bukan kami yang rencanakan ya Bapak, tapi rencana-Mu ya Bapak yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapak. Oh haleluya ya Bapak. Sungguh pada malam hari ini, kami bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu roh berdoa. Diberkatilah firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Yang akan menerangi kehidupan kegelapan kami untuk menjadi terang. Di mana kehidupan kami terang, kami tahu Engkau ada ya Bapak. Engkau ada ya Bapak. Engkau ada bersama dengan kami. Berkati hidup kami dengan sukacita-Mu ya Bapak. Sehingga apa yang kami jalankan, walau di masa-masa sulit kami, di pergumulan apapun, kami merasakan sukacita damai sejahtera yang datang daripada-Mu ya Bapak. Ajarilah kami untuk berserah ya Bapak. Ajarilah kami untuk mengandalkan-Mu ya Bapak. Jangan biarkan keangkuhan kami. Jangan biarkan kesombongan kami. Jangan biarkan kekuatan kami. Jangan biarkan apapun dari diri kami itu berkuasa di dalam diri kami ya Bapak. Tapi biarkan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Oh haleluya ya Bapak. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapak. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Engkau datang di dalam hidup kami untuk menjadi gembala dan menggembalakan kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Dan pada malam hari ini Bapak,
Kami berdoa ya Bapak. Mampukan kami, para istri-istri ya Bapak, menjadi istri yang selalu berdoa bagi suami ya Bapak. Kuduskan setiap kehidupan kami ya Bapak. Baik perkataan, perbuatan, pikiran, hati, keinginan alam bawah sadar kami. Kau kuduskan dan sucikan dengan kuasa darah Yesus ya Bapak. Tahirkan hidup kami dengan curahan roh api Tuhan-Mu. Sehingga kau layakkan untuk kami terus berdoa bagi suami kami. Untuk menopang doa bagi suami kami ya Bapak. Ajarilah kami untuk tidak terus mengeluh pada suami kami. Tapi ajari kami untuk memperkatakan berkat kepada suami kami. Oh Bapak, jadikan kami ya Bapak. Seperti Ruth ya Bapak, yang kau kenal ya Bapak. Yang selalu setia kepada suami kami. Dalam keadaan apapun itu ya Bapak. Jadikan kami sebagai mama yang berkenan kepada anak-anak kami. Berkati kami dengan panjang sabar-Mu. Berkati kami dengan kasih-Mu. Sehingga kami dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Menjadi contoh yang teladan bagi anak-anak kami. Tidak hanya dalam perkataan kami, tapi melalui perbuatan kami, kelakuan kami, karakter kami, pemikiran kami. Biar kami menjadi teladan bagi anak-anak kami ya Bapak. Dan kami berdoa untuk suami kami ya Bapak. Kami serahkan seutuhnya di dalam tangan-Mu ya Bapak. Bagi suami-suami yang mengenal kiranya kasih kemurahan-Mu, kebaikan, kebajikan-Mu, Engkau membukakan pintu langit surga-Mu, curahkanlah pintu pengenalan-Mu bagi suami kami ya Bapak. Biar hidup kehidupan suami kami itu semakin mengenal-Mu ya Bapak. Kami rindu suami kami menjadi iman ya Bapak. Iman bagi keluarga kami, bagi rumah tangga, bagi anak-anak kami ya Bapak. Kami rindu suami kami menjadi suami yang berdoa di dalam Engkau ya Bapak. Yang mempunyai iman kuat di dalam Engkau ya Bapak. Yang terus hidup mengasihi Engkau. Yang mencintai kebenaran firman-Mu. Yang melayani-Mu ya Bapak. Itulah kerinduan kami ya Bapak. Berkatilah apa yang menjadi kerinduan suami kami ya Bapak. Apa yang mereka lakukan, Kau buat berhasil ya Bapak. Sertai hidup mereka ya Bapak. Perihalalah hidup mereka. Jauhkan hidup mereka dari tidak perkenangan-Mu ya Bapak. Tapi bawalah hidup suami kami semakin mendekat dan bersekutu di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Bapak. Engkau memberikan hidup kami dengan kehadiran mereka ya Bapak. Sehingga kehidupan kami merasa terhibur karena kedatangan mereka ya Bapak. Jagailah hidup anak kami ya Bapak. Tuntun hidup anak kami, karena Engkau layak yang mendidik mereka ya Bapak. Berkatilah hidup anak-anak kami dengan pengenalan-Mu yang lebih lagi di dalam Engkau ya Bapak. Bukakanlah pintu pengenalan-Mu di dalam kehidupan anak-anak kami. Jadikan hidup anak-anak kami, anak-anak yang bertumbuh dengan takut dan gentar akan Engkau ya Bapak. Anak-anak yang bertumbuh dengan patuh dan taat di dalam Engkau ya Bapak. Anak-anak yang mempunyai iman kuat di dalam Engkau. Anak-anak yang mengasihi-Mu dan mencintai segala kebenaran firman-Mu ya Bapak. Sehingga kehidupan anak-anak kami menjadi berkat bagi orang sekitarnya ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga ibadah kami ya Bapak. Ibadah kami adalah milik-Mu seutuhnya ya Bapak. Bukan milik kami, tapi milik-Mu ya Bapak. Ibadah kami akan kosong tanpa kehadiran-Mu ya Bapak. Kami butuh curahan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Urapi ibadah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Sinarilah ibadah kami dengan sinaran-Mu ya Bapak. Perawatan-Mu dan urapan-Mu ya Bapak turun di dalam ibadah kami. Biarlah ibadah kami ada di bawah otoritas kuasa-Mu ya Bapak. Bukan otoritas manusia, tapi otoritas kuasa-Mu. Dan hanya kehendak-Mu lah yang terjadi ya Bapak. Dan berkati juga para pemimpin-pemimpin yang telah Kau pilih untuk menjadi panjang tangan-Mu ya Bapak. Berkati mereka dengan penyertaan-Mu ya Bapak. Berkati mereka dengan kasih-Mu ya Bapak. Berkati mereka dengan hati-Mu dan pikiran-Mu yang ada pada mereka.
Sehingga ketika mereka berjalan, mereka bukan berjalan melalui kedagingan mereka, tapi mereka berjalan sesuai apa yang menjadi kerinduan hatimu dan pikiranmu yang terjadi ya Bapak. Nyatakanlah kasih-Mu di dalam pelayanan mereka ya Bapak. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di dalam pelayanan mereka ya Bapak. Sehingga hanya Engkau yang dipermuliakan di dalam pelayanan mereka ya Bapak. Jagailah hidup mereka ya Bapak. Pelihara hidup mereka ya Bapak. Jauhkan hidup mereka dari segala wabah penyakit, dari segala perencanaan orang yang berniat jahat, dari segala penguasa dunia kegelapan dari roh jahat di dalam. Bertutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus dan penjagaan para malaikat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan berkati juga para jemaat-jemaat-Mu yang datang pada malam hari ini ya Bapak. Haleluya ya Bapak. Kami tahu kami hadir pada malam hari ini, kami ada pada malam hari ini bukan karena apapun dari diri kami, tapi sebuah kasih dan cinta-Mu dan anugerah-Mu yang memampukan kami untuk kami dapat mencari Engkau ya Bapak. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja ya Bapak. Terima kasih atas kasih-Mu, atas urapan-Mu yang telah turun di atas diri kami, atas kuasa Roh Kudus-Mu yang turun di atas diri kami. Terima kasih ya Bapak, dan kami percaya walaupun ibadah kami selesai, tapi Roh Kudus-Mu tidak akan pernah, belum selesai di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu sedang menuntun kami, sedang berbicara kepada kami, sedang mengurapi kami, sedang melawati kami. Terpujilah nama di atas segala nama, atas sukacita-Mu, atas damai sejahtera-Mu, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas kekuatan yang daripada-Mu, atas keberanian yang datang daripada-Mu, atas berkat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama di atas nama, Raja di atas segala raja. Dan kami percaya ya Bapak, ketika setiap jiwa, roh, yang tubuh yang datang selalu mencari Engkau, hidup mereka akan diberkati. Hidup mereka akan dipulihkan. Hidup mereka akan mengalami terobosan. Dan hidup mereka akan mengalami kesembuhan. Terpujilah nama di atas nama, Raja di atas raja. Kami percaya pada malam hari ini tidak ada satupun jiwa, roh, yang tubuh yang tidak mengalami pemulihan. Tidak akan ada yang mengalami terobosan. Tapi kami percaya kemenangan telah kami terima pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Haleluya ya Bapak. Terpujilah nama di atas nama, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dan kami juga percaya Bapak, para pemimpin-pemimpin pada malam hari ini juga, para pelayan-pelayan-Mu ya Bapak, semakin bergairah, semakin antusias, semakin berkobar-kobar di dalam Engkau. Karena ada Engkau Roh Kudus yang ada, yang terus menuntun kami. Yang akan selalu memberikan penghiburan, yang akan selalu memberikan kekuatan, yang akan terus menuntun kami untuk mencapai apa yang menjadi kerinduan Bapa kami. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga bangsa Indonesia kami ya Bapak. Kami melepaskan pada malam ini, kami melepaskan berkat terbaik untuk bangsa Indonesia kami. Dari urapan-Mu turun di dalam bangsa Indonesia kami. Kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam bangsa Indonesia kami. Kami percaya bangsa Indonesia kami akan mengalami pemulihan, terobosan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, kebangkitan akan terjadi, pertobatan akan terjadi, keselamatan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya pemimpin-pemimpin yang takut akan gentar akan Engkau, akan telah Kau bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Terpujilah nama di atas nama, Raja di atas segala raja ya Bapak. Terpujilah nama di atas nama, Raja di atas raja. Terpujilah yang namanya Bapak. Dan kami juga berdoa ya Bapak, untuk saudari kami Veronica ya Bapak. Kami tahu
Engkau mengasihi dia. Engkau mencintai dia ya Bapak. Dan kami juga ya Bapak, sangat mengasihi dan mencintainya ya Bapak. Tapi kami mempunyai keterbatasan ya Bapak. Kami minta pada malam hari ini, Roh Kudus, bekerjalah, berdaulat, bertatalah di dalam kehidupan dia ya Bapak. Bukakanlah pintu pengenalan-Mu di dalam kehidupan dia ya Bapak. Bukakanlah mata dia untuk melihat kasih dan cinta-Mu di dalam kehidupan dia ya Bapak. Jangan biarkan hak duniawi menjauhkan hidupnya dari Engkau ya Bapak. Tapi bawalah hidup dia semakin mendekat dan melekat di dalam Engkau ya Bapak. Jadikan dia menjadi pribadi yang bertumbuh dengan takut dan gentar akan Engkau ya Bapak. Bertumbuh dengan tubuh roh dan jiwa yang patuh dan taat di dalam Engkau ya Bapak. Bukakan hati dan pikirannya, jamai hati dan pikirannya ya Bapak. Kami menyerahkan saudari kami Veronica di dalam tangan-Mu ya Bapak. Dan kami pada malam hari ini juga kami berdoa untuk Ko Teddy ya Bapak. Terima kasih Bapak atas kasih dan cinta-Mu yang tidak pernah habis yang Kau berikan kepada Ko Teddy ya Bapak. Terima kasih. Engkau telah memakai hidup kami untuk menjadi panjang tangan-Mu ya Bapak, untuk menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan Ko Teddy ya Bapak. Nah, pada malam hari ini kami bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu roh ya Bapak. Roh Kudus, bukakan hati dia ya Bapak, dan pikiran dia. Jamahi hati dan pikirannya ya Bapak. Biar darah Yesus membasuh setiap roh kepahitannya ya Bapak. Berikanlah kemampuan kepada dia untuk memaafkan ya Bapak. Orang-orang yang besar kepadanya ya Bapak. Kiranya kasih-Mu ya Bapak, yang memampukan Ko Teddy ya Bapak. Ajarilah Ko Teddy akan kasih-Mu ya Bapak. Dan berkatilah Ko Teddy dengan kesembuhan-Mu ya Bapak. Agar mata dia melihat kasih dan cinta-Mu di dalam kehidupan dia ya Bapak. Dan mulut bibir dia menceritakan akan kebesaran-Mu dinyatakan di dalam kehidupan dia. Agar kehidupan dia, agar mulut dia menceritakan akan kebaikan-Mu ya Bapak. Agar hidup dia menceritakan menjadi saksi-Mu ya Bapak. Kami mohon, nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam kehidupan Ko Teddy ya Bapak. Dan kami juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan ya Bapak. Bapak, Kau jamahi mereka. Kau bukakan hati mereka dan pikiran mereka ya Bapak. Akan kasih-Mu dan cinta-Mu yang telah Engkau berikan kepada mereka. Ingatkan mereka ya Bapak akan kasih-Mu dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Bapak. Bahwasanya apapun dari mereka, pergumulan apapun mereka telah selesai di atas kayu salib Bapak. Telah selesai, telah diangkat. Telah diangkat ya Bapak, telah dibebaskan, telah dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sehingga setiap jiwa, roh, dan tubuh mereka ya Bapak, mereka dapat dengan bebas dan merdeka untuk datang memuji dan menyembah Engkau ya Bapak. Kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka. Kami percaya juga jiwa, roh, dan tubuh mereka telah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Telah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kami percaya jawaban telah Engkau berikan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka telah terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami serahkan kembali ke dalam-Mu ya Bapak. Haleluya. Amin. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa menyerahkan Sally ke dalam tangan-Mu. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan semua makanan, obat-obat yang dimakannya. Tuhan berkati, biar itu memproses semua tubuhnya semakin lebih baik.
Dan Sally terus semangat dalam melayani Tuhan. Ini doa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Dan hamba berdoa untuk juga Mbak Mundrika yang sudah pernah bersama dengan kami. Tuhan, Injil sudah diberitakan padanya. Dia sudah merasakan perbedaan ketika dia dibawa kepada Tuhan Yesus, didoakan. Dia merasakan kehadiran-Mu, damai sejahtera di dalam hatinya. Hamba berdoa Tuhan, biarlah dia berani mengambil keputusan untuk dia memilih datang kepada Engkau Bapa di surga. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terus kami minta pertambahan jiwa-jiwa di atas beberapa negara, bahkan di bangsa-bangsa Tuhan. Jemaat-Mu di mana berada, Tuhan kami merindukan itu terjadi. Secara khusus aku berdoa untuk yang ada di Tuban ini Tuhan Yesus. Kami merindukan ada pertambahan jiwa-jiwa baru. Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat bagi mereka. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk cara melayani mereka dengan baik. Tuhan tolong kami semuanya. Terus juga saya rindu anak-anak Tuhan yang ada di Tiongkok. Saya rindu juga pertambahan jiwa-jiwa yang di Tiongkok Tuhan. Panggil mereka Tuhan yang membutuhkan Tuhan, yang haus akan Tuhan. Tuhan, maupun itu orang Indonesia ataupun orang Tiongkok asli, saya berdoa memohon Bapa di surga. Bapa, waktu-Mu sudah tidak lama lagi. Kami tidak tahu kapan Engkau datang. Tapi kami mau bersama-sama, semakin banyak orang percaya kepada Yesus, semakin bersukacitalah kami. Bersama-sama kami memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam ini semua ibadah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Semuanya itu kami kembalikan pujian syukur bagi nama Tuhan. Dan kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Saya percaya Tuhan, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan ada bersama dengan kami. Besok, kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Biarlah hati kami, mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan puji-pujian kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mohon kepadamu, biarlah seluruh pengurus KJK Overseas dimanapun berada, kami terus semakin menyala-nyala dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan dengan yakin terima berkat yang daripada Bapa di surga. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan engkau wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Oleh anugerahnya yang begitu besar terus memenuhi kehidupanmu dan cinta kasih sayang serta kesetiaan daripada Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya yang senantiasa menuntun menghibur kita dalam setiap keadaan dan menyempurnakan kita sampai kepada kehendak yang Dia inginkan atas kita sekalian. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gerejanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.